wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qurabati wa ali baiti ajmain. Wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu, dan adapun maqalah atau nasihat as-sadisata asyara yang ke-16. An Abi Sulaimana, dari Abi Sulaiman ad-Darani Abdurrahman bin Atiyah, yaitu rupanya Abdurrahman bin Atiyah. Abi Sulaiman itu nama aslinya Abdurrahman. Jadi Abdurrahman itu banyak sekali di zaman Nabi itu. Termasuk Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman juga, ya kan? Abi Sulaiman ya Abdurrahman. Cuman makanya di istilah orang-orang Arab itu dia nasab tuh harus sampai 4 minimal. Kalau yang biasanya sama-sama tuh ya. Abdurrahman bin Atiyah. Dulu saya itu waktu di Mesir itu saya kaget ditanyai nasabnya tuh sampai 4. Abdul Mu'in bin Sidrul Mu'in bin Sirul Mu'in bin Nuri Mu'in sampai 4. Mu'in terus. Untung kok inget. Kalau ndak inget ndak mau dia nyatatnya. Kalau ndak hafal ya suruh ngarang. Nah, coba. Banyak di sana tuh yang ngarang-ngarang tuh. Qala al-mu'allif rahimahullah. Untung saya itu ingat. Ini bapak saya namanya Sudarto. Rupanya di buku kecil hijau zaman dulu di kotak tuh saya tengok tuh loh, namanya bukan itu. Sidrul Mu'in. Sudarto jadi KTP-nya. Ibnu Atiyati radhiyallahu anhu wa daroni, dan adapun kata-kata daroniyu itu qaryatun suatu desa ming Kuro Dimsiki, yaitu dari daerah desa di pedesaan di daerah Damaskus. Mata yang meninggal siapa Abi Sulaiman sanata khamsi asaro di tahun 15 wa mi'ata ini dan 200. Jadi beliau meninggal tahun 215 Hijriah. Jadi kurang lebih setaraf dengan Imam Malik, ya kan? Itu setarafnya itu ya. Qala al-mu'allif rahim, jadi hidupnya di zaman Imam Syafi'i ya. Anahu, sesungguhnya Abu Sulaiman itu qala sudah berkata, siapa Abi Sulaiman, filmunya jadi ketika munajat ma'allahi ta'ala beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para wali-wali dulu ya, itu kawannya munajat sama Allah, sama-sama wali. Nah, itu ya bisa mendengarkan dari jauh. Nah, itu maksudnya kurang lebih itu begitu. Nggak usah Pak Tamrin bayangkan itu. Nanti kalau Pak Tamrin yang punya seperti ini ya kan, ibaratnya derajatnya wali yang seperti ini nanti malah repot. Nanti dengerin Pak Mukhlis itu di kamar ngapo sama bininya Pak, dibuat macam itu nanti disalahgunakan. Pokoknya enggak mempan kalau sekarang tuh ya. Repot nanti. Nah, itu seperti itu. Jadi wali-wali dulu tuh memang sama Allah tuh dikasih kalau rasa, tapi ya untuk baik. Repotnya kalau orang sekarang untuk enggak karu-karuan. Nah, Pak RT dikasih tahu macam itu ya kan, wah nak nengok Pak Janes malam Jumat katanya, repot. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi repot ya. Nah, jadi Abi Sulaiman itu, jadi ini yang meriwayatkan Ibnu Hajar ya berarti ya. Nah, jadi beliau tuh ketika munajat dengan Allah ngomong begini, Ilahi wahai Tuhanku, la in tolabani, jika kok menuntut siapa engkau nih kepada saya bidambi sebab dosa saya. Jadi tolabat nih, tolab tani gitu ya. La in tolab tani, jika menuntut siapa engkau nih kepadaku bidambi sebab dosa saya. Jadi ini repot, tapi ini kalau kita nggak boleh Pak Guru ya. Enggak, ini doa tapi ibaratnya nih istilahnya tuh agak neror-neror Allah ini. Nah, kurang lebih begitu. Ya Allah diteror. Gimana namanya kekasihnya ya nggak masalah. Malah seneng Allah tuh. Oh, kau ini aneh-aneh gue. Paling begitu.
Jadi beliau neror Allah, maksudnya neror itu ya namanya kekasih sama kekasih itu guyon lah, bergurau, maksudnya itu begitu. Ya Allah, andaikan kok engkau menuntut dosaku, ya, aku menuntut juga, kata dia. Laat lab laat laat labannaka biafwika. Nah ya. Jadi jika kok engkau menuntut dosaku ya Allah laat labannaka, maka tentu akan menuntut siapa saya kepadamu biafwika dengan ampunanmu. Kalau engkau menuntut dosaku ya Allah, engkau aku tuntut juga. Di mana ampunanmu? Lah kurang lebih begitu. Kalau Pak Lupi berani begitulah, cobalah. Tempeleng malaikat teman. Siapa kawan aneh neror Allah kan? Lalu ini mau kekasihnya ya kan? Nah, kekasih itu bagaimana sih? Ini contoh, cobalah kalau anak-anak muda tuh katanya kan ya. Nyubi dikit kan bukan kok sakit katanya mah. Au. Lah kan begitu biasanya. Itu contohnya begitu. Wong kekasih sama kekasih. Kalau Pak Lupi jangan coba-coba. Ya Allah, awas kalau nulis dosaku ya Allah. Apa kata malaikat? Wak lah gitu. Apalagi malaikat yang memang tugasnya tukang ngampleng itu. Nah, li'anna maghfiratuka karena sesungguhnya ampunanmu itu ausau. Li'anna maghfirataka karena sesungguhnya ampunanmu itu ausau lebih luas min dambi dari dosaku. Ampunanmu kan lebih luas ya Allah. Ya, ini sebenarnya tuntut-tuntutan, ancam-ancaman gitu loh. Tapi wong kekasihnya tadi saya sebut kekasihnya. Kekasih sama kekasih bergurau. Ya jangan ditiru. Untuk pengalaman wae. Maksudnya oh sampai begitu orang-orang kekasih Allah tuh. Maksudnya begitu. Jadi supaya kita hidup tuh biar santai. Ya, artinya bisa untuk pandangan Pak RT. Oh begitu ya. Nah, berarti namanya orang dosa itu ya biasa. Asal ibaratnya itu kita mengakui dosa kita dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah dosa malah bangga sok-sokan. Aku dulu semalam 7 kok perawan umpama ya kan. Ya repot kalau begitu. Wong dosa kok bangga. Nah ini kan tidak begitu. Wala ing tolabtani, dan andekan kok menuntut siapa engkau ya Allah bibakhli dengan kepelitan saya, ya Pak ya, pelit ya, biman il wajibi dengan saya tidak mengerjakan kewajiban. Nah, ini Pak Janis bisa ini. Au mana asaili atau saya tidak mau mengasihi orang yang minta-minta, mimma dari segala sesuatu faddola, yang memberi fadl siapa fadl, yang memberi fadl siapa engkau inti di sisiku, la teluban maka tentu akan menuntut siapa saya kepadamu bisa khoika dengan sifat belas kasihmu, bikaromika artinya dengan sifat kemuliaanmu. Kalau aku besok ya Allah engkau tuntut, engkau hisab tentang hartaku, perkara saya tidak mau sodako, saya tidak mau mengasihi orang-orang yang minta-minta, maka saya akan menuntut engkau juga tentang masalah belas kasihmu, keleluasaan rahmatmu. Nah, itu seperti itu. Sampai ibaratnya orang-orang yang dekat wali-wali Allah itu begitu. Nah itu kalian kalau baca namanya kitab Khilyatul Auliya oleh banyak sekali yang lucu-lucu pokoknya. Wala in akholtani wala in adkhaltani, dan jika kok memasukkan siapa engkau nih kepadaku annaro kepada neraka. Nah, ini sampai umpama kok engkau masukkan neraka kepadaku ya Allah, awas kau. La akhbartu, tentu aku akan memberikan kabar ahlan nari kepada semua ahli neraka bi anni, bahwa sesungguhnya saya itu ukhib buka cinta kepadamu. Awas ya Allah besok kok engkau masukkan aku ke neraka. Oh, akan aku sebarkan gosip pokoknya. Apa gosipmu? Bahwa aku tuh cinta kepadamu. Nah itu kan. Tapi ini dengan Allah. Kalau orang sekarang kan diorientasikan kepada makhluk. Nah ini kalau para wali Allah tuh juga orientasikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, segalanya tuh untuk merayu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang kan enggak. Implementasinya kepada makhluk. Padahal makhluk tuh mau cantik ya kan. Itu paling ya 40 tahun sudah peyot-peyot ya kan. Itu pun enggak seterusnya senang ya kan. Dimarah ya terus ya kan, di omeli ya terus ya kan. Tengok sampai Pak Tamrin minggat terus ke sini. Berarti omeli lah itu. Itu kabarnya begitu. Jadi makalah yang nomor 16 itu dari Abi Sulaiman Ad-Darda. Beliau itu ketika munajat kepada Allah itu ada 3 hal yang beliau ucapkan atau ada beberapa hal. Yang pertama, ya Allah, andaikan engkau menuntut dosaku, maka aku akan menuntut ampunanmu karena ampunanmu lebih luas.
Jika engkau menuntut ya Allah tentang pelitku ini, maka aku akan tuntut engkau juga tentang sifat bahwa engkau adalah maha berbelas kasihan atau apa tuh namanya tuh, dermawan. Dan jika ya Allah engkau kok memasukkan aku ke neraka, awas, aku sebar gosip bahwasanya sedangkan aku tuh cinta kepadamu. Tapi ini wali Allah, jangan ditiru tadi ya. Untuk pengalaman Pak Janis ya. Wal makolat wal makolatu, dan adapun ucapan atau nasihat asabi atasaro yang ke-17 itu kila dikatakan as'adun nasi, paling bagiannya paling beruntungnya manusia itu man, orang-orang lahu yang itu bagi orang tersebut kolbun, adapun mempunyai hati alimun yang alim. Jadi sebagian-bagiannya manusia itu kalau seseorang itu mempunyai hati itu yang alim, yang tahu bi annaullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mau beserta dia. Jadi bahagianya atau paling suksesnya seseorang itu kalau di hatinya tuh hadir bahwa Allah tuh bersama dengan dia. Latihan lah macam mana Pak RT. Latihan lah subhan ya. Nah itu kalau kamu tadi ibaratnya macam mana lah Pak Guru. Nah, biar tenang dengan Allah, yaitu macam mana kita hadirkan di dalam hati kita, selalu di dalam diri kita, hati kita itu bahwa Allah itu bersama kita. Kalau sudah begitu, ya mudah sekali nanti taat itu ya mudah, ya kan? Nak mau mengerjakan maksiat ya takut. Nah itu macam mana kita nak maksiat dong? Oh iya ya Allah, aku bersama aku tidak berani ya Allah maksiat udah jadi. Ya umpama kan. Nah cuman umpama kok sudah terlanjur ya macam tadi, ngerayu tadi ya. Kalau sudah terlanjur, kalau belum kan seperti ini caranya. Aifi maudiin kana, artinya dimanapun tempatnya. Wabadanun, dan juga badan sobirun yang sabar, mempunyai badan yang sabar. Alat to'ati, atas mengerjakan to'at. Wal marozi, apa maknanya itu? Celak? Oh, dan dari celaan itu ya. Alat to'ati, dan dari atas to'at. Wal marozi, dan dari pencelaan. Maksudnya dicelowong gitu loh ya. Apa? Guru, katanya guru agama, witeng, nggak punya rumah, umpama kan, jenggotnya panjang putih pula, dipamerkan pula, umpama kan, umpama itu macam itu contohnya, itu sabar baik. Itu yang jadi sebahagia-bahagianya orang atau seberuntung atau suksesnya orang yang pertama tadi, hatinya selalu hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar atas segala sesuatu yang ada pada dirinya. Jadi disanjung ya, ibaratnya ndak bikin kepalanya besar ya kan, entah yang atas entah yang bawah. Nah, dicela ya nggak bikin kepalanya mengkeret, entah yang atas entah yang bawah. Wal qanaatu itu untuk Pak Guru Tamrin maksudnya. Wal qanaatu, dan juga menerima ridho, artinya ridho, terima bima dengan segala sesuatu filiati yang ada di kekuasaannya, apa yang ada di diri kita. Makanya kemarin saya tanya Pak Janis, ada berapa duit yang ada? 200? Enggak ada Pak. 100? Enggak ada. 50? Enggak ada. 20? Enggak ada. Tenang wae Pak Janis. Wong besok pagi nak mati, kini masih hidup ya kan. Nah sudah aman itu. Nah wong besok nak mati, kini masih hidup, masih nyaman, masih makan tempe, masih makan gorengan, masih makan macam-macam, minum susu. Nah coba. Nah itu kan sudah bahagia. Besok nak mati ya sudah akan qanaah kita. Nah, ya qanaah yang tidak boleh itu dua kemarin tuh, tentang ibadah sama tentang ilmu. Itu dua tuh yang tidak boleh ya. Maksudnya tuh qanaah ridho bima dengan segala sesuatu fil yadi yang ada di tangan kita, min kismatillahi, dari bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sukunil qalbi, dan tenangnya hati, ingda adamil maklufati, ketika tidak adanya sesuatu yang menenangkan hati. Apa di situ maknanya Pak? Nah, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dimiliki, miskin lah pokoknya ya, tenang wae ya. Jadi dalam makalah yang ke mana ini tadi 17 itu dikatakan bahwasanya kita itu dikatakan termasuk orang yang paling sukses andaikan yang pertama di hati kita tuh selalu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan di badan kita itu selalu dalam kesabaran, baik dihina, dicaci, dimaki, baik dalam keadaan taat maupun dalam keadaan apapun itu. Yang ketiga, kita bisa menerima dengan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun itu yang dibagikan oleh Allah kepada kita. Kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Tapi berat itu, Pak. Bapak belum pernah merasakan kekurangan macam saya, umpama kan. Semuanya tuh pernah mengalami. Ya cuman bagaimana kita menyikapinya. Enggak lama enggak seperti itu. Atau bisa jadi kita tuh sudah terlatih dari kakek buyut kita begitu, ya bisa jadi. Enggak lama enggak. Paling mentok sampai mati. Wal makola tuh, dan adapun makola atau nasihat as-saminata asyara yang ke-18 an Ibrahim an-Nakhai, dari Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu. Inama halaka, sesungguhnya rusak siapa man seseorang. Halaka, yang rusak siapa qablukum sebelum kalian semua, min umamin dari innama halaka min halaki qablikum, sesungguhnya rusak dari kerusakannya umat sebelum kamu, minal umami dari semua umat, bisalah si khisalin dengan 3 keadaan. Jadi diteliti umat-umat terdahulu itu kok rusak, itu perkara 3 hal ini. Yang pertama bifudulil kalami, berlebih omongan, artinya banyak omong, kakean cangkem bahasanya Pak D ya, cerewet. Bahwa adapun fudulul kalam itu segala sesuatu la khaira yang tidak ada kebaikan fi dalam ucapan tersebut. Wong bukan urusan kita, sudah usah kita sebut, tidak usah kita bahas. Fitini baik dalam masalah agama, wa dunia dan masalah dunia. Tapi kan perkara agama, Pak. Perkara agama wong kita nggak paham. Kaget didengerin orang dikira iya, rupanya keliru, malah diturut sama orang lain ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa fuduli to'ami, dan berlebihan dalam makanan. Wa adapun fudulu to'am itu segala sesuatu layak nih yang tidak patut apa makanan tersebut kepada yang kiranya tidak perlu ya tidak usah. Itu maksudnya begitu. Foya-foya lah istilahnya ya. Alat daini atas masalah hutang. Yang ketiga, daini Pak ya? Hutang ya? Mana terus? Oh, alat daini atas urusan agama ya? Oh iya. Fudulu to'ami, berlebihan dalam masalah makanan. Wa segala sesuatu layak nih yang tidak patut kepada fitini di dalam masalah agama. Ya sederhana wae, nyukur ya nyukur, ada doknya sudahlah, ada telurnya Pak RT ya, kebul Pak, ya alhamdulillah tambah bagus. Tapi sebenarnya termasuk hudul. Tapi mampu Pak ya nggak apa-apa. Yang bahaya itu kan karena nggak mampu mampukan, maka menjadi rusak. Yang terakhir wa hudulul manami, dan juga kebanyakan tidur. Nah ya, kebanyakan tidur. Bahwa adapun fudulul manam, ngaji bareng lo turu umpama ya kan, tapi ora Pak Tamrin lo liyane Mas. Yaitu segala sesuatu layak fauhu yang tidak ada manfaatnya kepada orang tersebut fitini di dalam masalah agama. Loh, kalau Pak Guru kan tidak begitu. Tidur pun kan dalam masalah agama, tidur dalam ngaji ya nggak apa-apa, itu baik. Nah, itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nah, jadi yang makalah ke berapa ini tadi? 18 ya. Itu dari Ibrahim an-Nakhai, bahwasanya beliau menyatakan rusaknya umat terdahulu itu karena 3 hal. Yang pertama karena banyak omong, akhirnya orang marah ya kan itu. Akhirnya rusak, marah, akhirnya bertengkar. Atau omongan yang sebenarnya nggak begitu disampaikan sudah lain pula ya kan, orang jadinya marah. Pokok perkara omongan itu bahaya. Enggak, itu bahaya. Pokok paling selamat tuh diem tuh lah. Itu paling selamat. Pokoknya kalau mau ngomong ya ngomong yang baik. Kalau tidak mau ngomong yang baik, auliasmut atau diam. Yang kedua, terlalu banyak makanan, berfoya-foya dalam makanan, walaupun dalam masalah agama ya. Yang terakhir yaitu kebanyakan tidur. Itu definisikan sendiri ya.
Ya, wal maqalatu tasiata asara an Yahya bin Mu'adhi Az-Zari al-wa'idi alahu lisanan fi rajai khususan wa kalamul ma'rifah wallahu a'lam bisawab alhamdulillahirabbil alamin.